saudara bertanya sebelum lebih lanjut, kalau Tuhan tahu manusia tetap bakalan penasaran dan makan itu buah pohon, kenapa ya dari awal Tuhan gak singkirkan aja itu pohon pengetahuan? Gara-gara pace Adam ini kita semua diusir dari Eden. Tapi Tuhan harus membuat ada pohon pengetahuan di situ, saudara. Saya udah pernah jelaskan, sederhana aja jawabannya, supaya engkau mempergunakan free willmu, kehendak bebasmu, untuk betul-betul mengasihi, mencintai Tuhan tanpa program dari Tuhan. Sekolah tinggi teologi semester 1 biasanya, dia tanya sama dosen, kenapa Tuhan harus ciptakan itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ingat, manusia itu punya yang namanya free will, kehendak bebas. Kalau ada orang di sini, laki-laki bilang sama istrinya, Mama I love you, aku tidak akan pernah selingkuh daripadamu. Itu gak akan bisa ditunjukkan kalau gak ada wanita lain selain istrimu. Saya gak akan merokok lagi karena rokok sudah dilenyapkan dari muka bumi. Gak bisa saudara menunjukkan kekudusan. Teman, ada orang sini, saya gak akan terlalu lama di sini supaya saudara paham kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang gak boleh dimakan itu. Karena kalau pohon pengetahuan itu tidak ada, maka yang menyembah Tuhan dari Taman Eden itu cuma robot, saudara. Dengan kesadarannya, pilihannya sendiri, dia berkata, no, aku hanya mau taat sama perintah Tuhan. Inilah penyembah. Nah, ini saya mau hardik semua roh-roh penasaran ini. Nanti saudara jadi setan gentayangan dan penasaran, saudara. Nah, setan tahu bagaimana membangkitkan rasa penasaran manusia. Sebenarnya kau nggak mati kalau mikir nggak kalau kau makan. Justru kau akan seperti Tuhan bisa membedakan mana yang baik. Pagi tadi kau makan berita yang baik dan yang jatuh. Kau nggak update lagi dengan suaraku, dengan perkataanku. Wah, kemudian dia bilas, dia flash semua itu, saudara. Dia masukkan perkataan Tuhan. Sebelum nyampe gerbang rumah sakit, sakitnya udah sembuh. Jangan-jangan kita lemah, kita loyo. Karena apa, saudaraku? Kita hanya tahu apa yang baik, apa yang jahat. Tapi saudara nggak tahu apa yang benar. Katakan bersama dengan saya, perkataan Tuhan adalah kebenaran. Aku harusnya hidup dari perkataan Tuhan. Amin. Kalau saudara membaca Amsal pasal yang keempat, ayat 20 sampai 23 bilang begini. Amsal pasal yang keempat, ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Baca dong. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, lihat. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apa yang membuat kita bisa terus hidup? Perkataan Tuhan. Apa yang membuat saudara bisa disembuhkan, disehatkan, panjang umur? Perkataan Tuhan. Makanya di ayat 20-nya bilang, anakku perhatikan perkataanku. Saudara tidak boleh habiskan waktumu pada hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, saudaraku, hanya update terus di handphonemu. Engkau tahu berita-berita semuanya. Bapak, masa kita jadi orang pertama sekolah? Lebih penting mana hidup saudara? Atau hanya sekedar saudara update? Karena Alkitab bilang begini, kalau kau mendapatkan perkataannya Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan. Dan yang menjadi kesembuhan. Jadi waktu saudara kasih masuk begitu saja, saudara, berita-berita, walaupun aku kan gak melakukan yang jahat, Pak. Aku hanya tahu memasukkan informasinya. Justru karena itu, saudara. Karena hati kita ini didesain oleh Tuhan hanya untuk menyimpan perkataan. Perkataan siapa? Bukan perkataan televisi. Bukan perkataan Mbah TikTok, Mbah Google, tapi perkataan Bapakmu di sorga. Makanya ayat 23-nya muncul begini, jagalah hatimu.
Kenapa saudara harus jaga hati saudara? Karena di hatimu itu kulkasnya, penyimpanan perkataan Tuhan. Ada orang di sini, jadi saat saudara menyimpan terus perkataan Tuhan, mendapatkan, ini saudara punya stok yang banyak untuk menjalani hidup saudara. Tapi kalau yang kita kasih masuk adalah perkataan-perkataan dunia, saudara akan lemah, saudara akan capek, saudara akan lelah. Ada seorang yang mendatangkan kekhawatiran dalam hidupmu, maka engkau akan menuai akibatnya. Sementara Alkitab bilang, jaga hatimu. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Kita pastikan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, itu hanya saudaraku kebenaran. Amin. Banyak yang melintasi pikiran kita. Saudara lihat media sosial, saudara lihat ini, saudara lihat televisi. Tadinya saudara tidak khawatir. Halo? Tapi kadang-kadang karena saudara pernah mengunyahnya, memakannya, memasukkannya, tiba-tiba ada pikiran-pikiran negatif yang terlintas. Amin. Apalagi kalau saudara perkatakan, oh itu akan saudara bayar mahal, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, kan kita nggak bisa larang pikiran-pikiran negatif melintas. Betul. Saya pernah bilang kita nggak bisa larang burung-burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau dia sampai bersarang di atas kepalamu, itu salahmu murni, saudara. Setiap hari 24 jam, ini lalu lintas di atas kepala kita, ini banyak yang berseliweran. Perkataan Tuhan, perkataan setan itu campur marut, saudara. Saya mau kita, ketika kita terlintas perkataan Tuhan, kita langsung ambil, kita perkatakan, dan saudara, Alkitab bilang engkau akan memakan buahnya. Karena waktu saudara memperkatakan apa yang terlintas yang baik dalam pikiranmu, saudara makan buahnya, saudara. Matius 6 ayat 31 bilang begini. Coba kita baca 2-3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan apa? Berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Lihat saudara, kenapa kita khawatir? Karena seringkali dalam 24 jam sehari pikiran-pikiran itu nggak bisa kita larang. Benar nggak? Kadang-kadang 5 menit pertama kita yakin janji Tuhan, apalagi baru nyanyi lagu tadi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu di gereja. Tapi begitu pulang nanti ada pikiran yang terlintas lagi. Itu lalu lintas di udara. Makanya peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara itu maksudnya apa? Ada banyak pikiran-pikiran negatif. Kalau ada orang sini, saudara udah semangat hari Minggu, tapi begitu masuk hari Senin, saudara diingatkan. Ingat, masalahmu yang itu belum selesai loh. Ingat, dokter udah bilang begini. Saudara jadi khawatir, betul nggak? Tapi kapan saudara ambil, saudara makan perkataan itu? Ketika saudara, gimana tadi? Ketika saudara mulai memperkatakannya. Makanya Alkitab ini bilang jangan kamu khawatir dan berkata. Saudara, dalam hari ini aku berdoa, realita hadirat Tuhan yang ada habitatmu menjadi tempat terindah, teraman, ternyaman. Kita berlama-lama bukan di tempat lain, kita berlama-lama di hadirat Tuhan. Itu sebabnya ada breakthrough morning, engkau ikuti. Ada doa engkau datangi. Supaya apa? Melatih hidupmu ketika masa situasi sulit datang. Goncangan yang jauh lebih menggoncang datang. Kita akan terus hidup. Karena kita telah membawa realita hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Inilah pola pertama manusia hidup. Manusia itu hidup hanya dari perkataan Tuhan. Saudara, belum ada Eden newspaper zaman itu. Karena belum ada kejahatan, mau berita apa yang diliput. Belum ada pemerkosaan. Belum ada berita tentang negara ini sudah membangun nuklir. Itu kan semuanya efek dosa. Belum ada berita fluktuasi saham, apa semuanya sudah tercukupi. Tapi kalau yang lain sudah masuk, itu melemahkan. Waktu COVID-19 datang, tahu yang paling banyak mati itu orang kota, orang desa.
Yang paling banyak mati itu orang yang berduit, yang beli pulsa data, yang bisa beli handphone, yang update semuanya, atau orang yang gak punya duit? Yang punya duit. Kenapa bisa? Karena mereka update dengan semua informasi. Tapi orang di kota yang gak ada WA, yang gak ada apa-apa di situ, kita kasih tahu, hati-hati, ada corona. Dia bingung, corona makanan apa ya? Dia tenang-tenang saja. Tapi kenapa banyak orang mati? Karena berita, ketakutan. Oh, saya nggak bisa bayangin waktu COVID-19 kala itu. Kalau seandainya di tempat ini kita nggak bangun breakthrough morning 21 hari, ada terus suara Tuhan yang diperdengarkan. Kita manfaatkan media sosial, dan saya ingat itulah kebangkitan PPM Media saat itu. Perkataan Tuhan kita beritakan lebih besar, kita viralkan lebih besar, kita deklarasikan, kita hidupkan, kita gaungkan dalam hati kita. Karena ketika perkataan Tuhan menggema di hatimu, menggaung di pikiranmu, Dia berkata, itulah yang menjadi kehidupan, itulah yang menjadi obat kesembuhan atas seluruh tubuhmu. Pagi hari ini jemaat Tuhan, aku nggak tahu situasi yang sulit, yang menjepit, tapi yang kau perlukan hari ini adalah perkataan Tuhan. Perwira itu bilang sama Yesus, Guru, aku tahu engkau siapa. Aku ini seorang perwira, kalau aku bilang A sama bawahanku, dia pasti kerjakan. Aku bilang B, dia pasti lakukan B. Gak perlu engkau datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, itu cukup dan hambaku sembuh. Yesus kagum dengan iman si perwira ini. Dan ketika Yesus berkata, pulanglah dan sembuhlah hambamu. Ketika dia pulang ke rumah, betul dia dapati hambanya telah sembuh. Ditanya, jam berapa tadi kau sembuh? Jam sekian. Jam sekian itulah jam yang tepat waktu Yesus berkata, pulanglah, dia sudah sembuh. Artinya apa? Dalam hidup ini, kalau kau mendapatkan keberkatan Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, tidak peduli situasi masalah seperti apa, itulah yang menghidupkanmu. Harus waktu kau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan sakit penyakit, bukan kau yang tunduk dengan sakit penyakit. Sakit penyakit yang harusnya tunduk dengan dirimu, masalah yang harusnya tunduk dengan dirimu. Karena dia berkata, ini Tuhan. Ayo pulang, minggir. Ini Tuhan. Kenapa dia bilang kau Tuhan? Karena perkataan Tuhan fulfill dalam dirimu. Engkau menjadi manusia yang berlumuran dengan firman Allah. Amin. Mari kita isi sebanyak mungkin perkataan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita lagi makan dari buah dunia ini. Makanlah dari perkataan Tuhan. Ada kebutuhan. Benar enggak? Manusia langsung menyadari adanya kebutuhan. Mereka jadi butuh sesuatu untuk menutupi rasa malu mereka. Padahal tadinya nggak ada rasa malu, nggak ada intimidasi. Mereka nggak memerlukan alat bantu apapun. Karena di dalam hadirat Tuhan mereka bisa hidup, mereka bisa leluasa. Tapi ketika saudara keluar dari hadirat Tuhan, saudara jadi aware dengan yang namanya aku butuh ini. Oh, kalau aku nggak punya ini, aku nanti jadi begini. Enggak, saudara, yang kau butuhkan itu cuma Tuhan. Mereka jadi tahu yang namanya kebutuhan. Padahal sebelumnya, saudaraku, itu nggak jadi masalah. Sekarang kalau orang nggak punya handphone, masalah. Padahal zaman dulu nggak ada orang pakai handphone. Anak sekarang kalau handphonenya nggak tipe XX gitu, jadi minder. Ini kan jadi masalah. Tapi harusnya kalau kita sudah mulai nggak doa pagi, kita nggak lagi gereja, itu yang jadi masalah. Kita sudah tidak lagi bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan, saudara. Kebutuhan kita adalah hadirat Tuhan, saudara. Amin. Saudara, jujur aja, kenapa banyak masalah dalam hidup kita? Karena seringkali duit, berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita belanjakan bukan untuk kebutuhan kadang-kadang, tapi lebih banyak keinginan. Untuk pintar mencari apa ini kurangnya orang. Yang kedua, saudaraku, kita menyadari banyak kebutuhan-kebutuhan yang bukan Tuhan. Nah, yang ketiga sudah mendapati, ayat yang ke-8 bilang begini, semua makin berdiri. Ketika mereka mendengar
bunyi langkah Tuhan Allah. Saudara masih bisa ikutin saya? Baca. Yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Apa yang dilakukan manusia ketika jatuh dalam dosa? Bersembunyi. Manusia dan istri terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Ini adalah tindakan yang percuma. Adam lupa Tuhan yang cintai taman. Kau mau sembunyi kemana? Dia tahu semuanya seluk-beluk taman itu. Ada orang di sini. Jadi kalau saudara udah salah, udah bikin kesalahan, gak usah sembunyi. Datang akui dirimu sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Kan gitu kan. Tapi setan saudara dengarin. Nanti Tuhan nanti kau ketawa habis. Akhirnya saudara menutup. Saudara sembunyi. Padahal ini tindakan yang sia-sia sebenarnya. Kenapa? Karena apapun keadaanmu Tuhan tahu. Makanya satu kali pemazmur dalam Mazmur 139 bilang begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Mau aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, engkau ada di sana. Memang kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Di Adam dan Hawa bilang sama Hawa, nggak bisa. Harusnya kan obrolannya begini. Hawa, susah. Saya salah, harusnya kan gitu, kok sampai salah-salahin. Nanti Bapak, kita langsung datang tersungkur. Susah, harusnya kan begitu. Benar gak? Nanti ceritanya jadi berbeda. Tapi ayatnya gak bilang begitu. Waktu Allah datang, mereka dipenuhi rasa takut. Takut itu adalah produknya setan. Hari ini tidak boleh ada rasa takut. Tapi aku sudah salah Pak, yang penting tidak boleh takut. Kita jadi pintar cari kambing hitam. Makanya banyak hari ini di pasar kambing semakin hitam. Ada banyak orang Kristen suka nyalain orang lain. Saudara coba ke pasar, kambing putih udah jarang. Kambing. Kalau ada orang di sini, akan itu istilah dunia kan mengkambing hitamkan katanya kan. Harusnya kan Adam bilang apa? Tuhan, aku salah. Seperti Daud waktu ditegur, aku salah. Nah ini enggak. Orang kalau sudah terpisah dari hadirat Tuhan, ketika dia salah, saudara tahu enggak? Spirit Adam ini, hati-hati, sampai 2025 ini masih banyak. Mereka membela diri. Mereka sudah memasang tembok. Enggak, aku salah, dia yang salah dia. Padahal kenapa saya salah? Aku berkata, Tuhan saya salah. Kalau seandainya Adam mengaku, ini ceritanya bisa jadi berbeda saudara. Waktu Nabi Nathan datang ingin menumpahkan murka Allah kepada Daud, itu udah siap untuk ditumpahkan. Tapi saudara, Adam bilang begini, terserah kamu marah begini, gak bicara daripada ini murka udah mau ditumpahin langsung Allah aduh. Marah banget ini. Tapi hatinya lembut begini, gak jadi saudara. Amin. Tapi Adam gak begitu. Adam bilang, Tuhan jangan salahkan saya. Perempuan yang kau taruh di sebelahku ini, itu yang makan. Kamu bilang perasaan janjinya gak begitu tadi. Tadi kita sepakatnya cuma sembunyi doang. Kau tunggu, kau salahin saya. Hawa jadi tahu cara menyalahkan orang lain. Dari siapa? Dari dia lagi. Tuhan datang ke Hawa. Hawa, kenapa ini Hawa? Siapa yang disalahin? Pakai pohon gak mungkin, dia gak bisa bicara. Hawa bilang, ular ini yang menggoda aku. Oh, gak ada yang mau mengaku. Tuhan tanya, ular. Ular bingung mau nyalain siapa lagi? Siapa lagi yang mau nyalain? Akhirnya saudaraku Tuhan datang menuju altar Tuhan. Saudara, ada statement Gereja Sejati bilang, biarlah tanggung jawab